Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pelajar semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik, kali ini kita akan membahas tentang cara cepat belajar Microsoft Word ya. Dengan mudah, 100% pasti bisa. Baik, kita ikuti langkahnya bersama-sama. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu cara membuka aplikasinya ya. Aplikasinya ada beberapa yang bisa kita buka nih, contohnya ada di bagian paling bawah. Nah, ini di bawah di sini kita tinggal klik saja sekali, nanti akan terbuka aplikasi Microsoft Word-nya. Itu cara membuka yang pertama. Kemudian cara membuka yang kedua, ada biasanya Microsoft Word-nya ada di layar ya, layar desktop. Ini kita cari di layar desktop yang gambarnya, ikonnya seperti huruf W ini artinya Word, kemudian di bawahnya ada tulisan Microsoft Word atau Word saja kadang bisa 2010, 2013 atau WPS Word, pokoknya Word pasti logonya W. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilan pertamanya. Kemudian kalau tidak muncul di layar atau di bagian paling bawah ini ya, bagian bawah bisa dicari di menu start menu. Biasanya di sini ya, start menu. Nah, kita lihat di sini di bagian macam-macam aplikasinya. Kalau tidak ketemu, nah misalkan bingung nih, banyakkan aplikasi ya kan. Nah, kita cari saja menggunakan searching atau pencarian di sini. Ketik di sana Word. Nah, Word. Nanti muncul nih Microsoft Word, ada WordPress, ada WordPad. Kita pilih yang ini, yang W ya. W ini, Microsoft warna biru. Klik 2 kali. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita lihat dulu ya. Ini yang paling atas ini, yang paling atasnya ada kecil-kecil nih, ikon-ikon kecil ya. Ini ada fungsinya ya. Ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Jadi toolbar yang bisa kita akses secara cepat. Ada menyimpan, ada back, ada reload, ada preview, ini save juga, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting sebelah kanan nih. Di sini ada tombol minimize, sebelah kanan ada maximize. Coba kita klik ya, ini minimize. Nah, itu dia akan hilang, tapi sebenarnya tidak tertutup, tidak mati. Dia hanya turun ke bawah sini. Nah, ini dia ke bawah. Tinggal kita klik lagi W-nya, dia akan terbuka lagi. Itu fungsinya minimize. Kemudian di sini ada restore down ya. Nah, biasanya kan Microsoft Word-nya seperti ini ya. Tampilannya kecil, layarnya besar. Nah, kalau yang seperti ini nggak usah bingung. Tinggal kita klik yang sebelah silang ini ya. Ada silang, ada kotak, ada strip ini ya. Yang di tengah ini namanya maximize, memperbesar layar. Nah, tuh besar kembali kan layarnya. Oke, baik. Kita kenalkan dulu. Di sini ada menu-menu ya. Ada menu file. Ini untuk mencetak nanti ya. Ada menu home. Nah, ini yang paling sering kita gunakan, menu home. Ada menu insert. Ada page layout, pengaturan kertas ya. Ada reference. Kemudian ada mailing untuk membuat surat atau amplop suratnya. Review, ada view, ada developer, ada nitro. Nah, ini menu-menu ini ya yang perlu kita tahu ya kegunaannya. Tapi yang paling sering digunakan adalah menu home ya, menu home. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Nah, biasanya kalau layarnya kebesaran, kita lihat di bagian bawah sebelah kanan sini ada zoom, ini zoom bisa dibesarin nih. Nah, tuh bisa dibesarin. Kalau kekecilan nih layarnya, nah, itu bisa besarin. Nah, cocok segini. Kalau kebesaran, menurut kita kebesaran, kecilin aja nih. Ada tanda minusnya, kecilin sesuai dengan keinginan kita. Nah, tuh kecilin. Oke, cukup ya, 100% saja. Kalau menurut saya ini sudah cukup bagus. Nah, kemudian selanjutnya misalkan dia untuk awal
mula pengetikan pasti tulisannya kecil. Misalkan seperti ini ya. Misalkan kita sudah selesai mengetik, belajar mengetik dengan mudah. Nah, ini dia teks yang kita ketik ini kan ukurannya kecil ya. Untuk memperbesar dan memperkecil teksnya, tulisannya ada di bagian menu home. Ini dia menu home. Kemudian di bagian ribbonnya, ribbon font. Nah, ini dia ada di sini. Memperbesar ada di font size. Ini ada di font size di sini, font size ya. Bisa langsung diklik segitiga kecil. Nah, tinggal kita pilih berapa ukuran yang kita mau besarnya. Nah, ini dia bisa sebesar ini, namanya font size. Atau dengan sebelahnya font size ini juga ada. Nah, bisa langsung diklik tandanya, tanda yang panah ke atas berarti segitiga ke atas besar, segitiga ke bawah kecil, mengecilkan. Nah, untuk fontnya, jenisnya ada di bagian sini, jenis font. Nah, ini pilihan-pilihannya ada di sini, font, jenis-jenisnya. Tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ya, ada font. Kemudian supaya dia indah, ini cara memblok ya. Cara memblok kita pilih, klik di depan teksnya, kita tarik ke kanan sampai bawah nih. Nah, ini namanya memblok, diblok. Kemudian kita rapikan nih, ada di paragraf, di bagian ribbon paragraf ya, masih di menu home, ada center. Nah, dia jadi rata tengah, kiri dan kanannya mengerucut ke tengah, namanya center ya. Ini dia rata tengah. Kalau kita mau yang ke kanan, klik yang right ini, rata kanan. Nah, jadi sebelah kanannya rata, sebelah kirinya tidak rata. Atau kita mau yang rata kiri saja. Nah, ini namanya left. Nah, ini dia left ya. Jadi sebelah kirinya rata. Oke, lanjut ya. Kita mau yang ini saja. Nah, misalnya kita mau membuat penomoran. Ini kita hapus dulu ya. Membuat penomoran 1. Misalkan ya. Kita mengetik 2, kita mengetik 3, kita mengetik. Nah, kalau seperti ini kan lama nih ya. Seperti ini lama nih. Nah, maka kita gunakan penomoran. Ada di bagian, masih di paragraf nih. Ini penomoran kita tadi, kita manual ya. Supaya lebih cepat, ada di bagian sini, paragraf. Nah, ini dia. Ini namanya numbering ya. Penomoran numbering. Tinggal kita pilih mau yang seperti apa. Tapi caranya kita blok dulu. Nah, ini kita pilih dulu yang mau kita nomorin. Nih, kita nomorin. Ada di numbering sini. Ini kita pilih yang mana deh? Kita pilih yang jenisnya, bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini aja boleh. Kita pilih ini ya. Atau abjad ABC. Boleh. Ini penomoran ABC ya. Kita pilih coba ya. Pilih yang ini boleh nih. Nah, kita pilih satu aja lah ya. Nah, ini hasilnya. Ini kurang rapi ya. Kita rapikan coba. Kita rapikan dulu sebentar. Nah, kita ulang lagi. Nah, dia 1 titik. Jadi yang satu yang sebelah sininya, sebelah kanannya ini bisa dihapus. Kita hapus dulu ya. Nah, nanti kalau kita mau letakkan kursor ini di sebelah belakang nomor 3 ini, kita enter, dia langsung nomor 4. Misalkan kita mengetik lagi, kita enter lagi, langsung nomor 5. Mengetik lagi, enter lagi, langsung nomor 6. Dan begitulah seterusnya ini numbering. Jadi penomorannya setelah di enter langsung keluar nomor selanjutnya. Nah, itu di bagian numbering ya. Oke, selanjutnya di sini ada insert, menu insert. Bagian menu insert ya paling penting. Tapi pada umumnya yang paling penting adalah menu home dan menu insert. Kita bahas dua dulu ya, menu home dan menu insert. Nah, di bagian menu insert ini yang paling penting biasanya adalah tabel. Ini kita hapus dulu ya.
Oke. Nah, tabel nih paling penting adalah tabel. Untuk membuat tabel di Microsoft Word ada di menu insert nih. Ada tabel, klik tanda segitiga kecil. Nah, di sini mau berapa tabel yang mau kita pilih. Nah, kita ini tidak diklik ya, tinggal ditarik aja mouse-nya, digeser-geser. Nah, ini tabel. Misalkan kita butuh segini aja, 4 kali 4 ya. Di atasnya muncul klik. Nah, ini bisa digeser-geser tabelnya. Nah, itu dia bisa dirapikan. Nah, sini misalkan nomor ya. Sini nama. Sini misalkan kelas. Sini alamat. Nah, ini tabel. Nah, tabelnya ini juga bisa dirapikan nih. Nah, tulisannya ini supaya di tengah. Kita blok dulu, kita pilih, kembali ke menu home ya. Kemudian pilih ini yang center. Nah, tuh tulisan jadi di tengah ya kan, jadi rapi. Nomornya juga bisa langsung otomatis. Misalkan banyak kita bikin tabel, tinggal kita blok saja nih, blok. Kemudian masuk ke numbering, pilihlah ini nomornya, klik penomoran yang 1 2 3 nih ya numberingnya, klik. Nah, jadi nomornya akan berurutan. Nah, itu dia. Pada masih di menu insert tadi ya, tabel. Nah, setelah itu paling penting adalah illustration. Illustration ini picture, biasanya kita memasukkan picture ya. Gambar, masukkan gambar lah ya. Di sini ya insert picture. Nah, kita pilih gambar apa yang mau kita masukkan. Misalkan ini salah satunya nih ya. Kita cari lokasinya, kemudian kita klik gambarnya dan terakhir klik insert. Nah, ini gambarnya yang kita masukkan tadi. Gambarnya kita bisa kecilin nih. Nah, tuh bisa kecilin. Geser. Nah, ini bisa dikecilin atau dibesarin menggunakan ini. Nah, ini dia. Tuh, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian supaya gambarnya bisa digeser-geser, ini kan nggak bisa digeser nih, di sini terus ya kan. Nah, kita gunakan klik dulu gambarnya, nanti akan muncul menu format di sini. Nah, muncul menu format. Dan di sebelah kanan ini ada ikon wrap text ini ya. Di ribbon arrange wrap text, ada position, ada wrap text. Kita pilih wrap text, klik. Nah, kita pilih wrap textnya yang ini, in front of text. Ini dia, in front of text. Klik di sana. Nah, setelah diklik, coba kita tarik. Nah, bisa kita tarik, bisa kita pindahkan. Nah, itu dia gambarnya ya. Bisa kita tarik, bisa kita pindahkan gambar-gambar ini yang kita insert tadi. Nah, tuh misalkan kita taruh sini saja deh. Nah, kan? Nih. Jadi untuk memindahkan gambar, jika gambarnya tidak dipindahkan, tidak bisa, kita gunakan wrap text. Oke, kita lanjutkan. Masih di menu insert tadi ya. Insert clip art. Clip art ini adalah gambar-gambar. Kalau kita click art nanti muncul sebelah kanannya gambar-gambar clip art. Ini masih kosong ya. Kalau masih kosong, kita klik tombol go. Langsung saja go. Nah, ini gambar-gambar clip art itu yang sudah tersedia di komputer lah ya. Ini gambar sapi, ada gambar menara Eiffel, dan masih banyak lagi sampai ke bawah nih, gambar-gambar kartun lah ya. Clip art artinya art. Kita klik saja, kalau memasukkan kita klik. Nah, gambar sapinya masuk ke sini. Ini nggak bisa digeser lagi ya, berarti kita klik gambarnya, format akan muncul. Kita pilih menu wrap textnya in front of text. Nah, nih tuh bisa digeser kan. Nah, kecilin bisa, besar bisa, taruh sini saja. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya ini kita kalau sedang tidak digunakan clip artnya, kita ini kita close saja. Lanjutkan lagi menu insert. Nah, ini yang paling penting ya, ada menu shapes. Nah, menu shape ini adalah kalau kita klik segitiga kecil, ini adalah yang perlu gambar-gambar, ada rectangle, kotak ini ya,
ada lingkaran, ada segitiga, ini segitiga, ada garis. Kita butuhnya di sini kalau mau menggambar. Nah, misalkan kita mau bikin kotak nih. Nah, kita pilih rectangle-nya, pilih yang kotak. Nih, kita pilih klik sekali. Nah, ini kan kemudian kita tarik. Nah, tuh kotaknya akan muncul. Kemudian warnanya juga bisa diganti. Dia menu formatnya akan muncul. Pilih di shape style. Nah, ini shape style. Tuh, kotaknya akan muncul. Misalkan kita butuh kotak aja. Nah, ini kita klik yang blank saja. Nah, ini kotaknya blank, tidak ada warna. Nah, coba kita pilih gambar lain, insert, shape. Ini masih di menu shape ya. Lingkaran atau segi 6 deh, segi 6. Segi 5 boleh. Nah, ini segi 5. Tarik. Nah, ini segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, warnanya juga bisa kita ganti nih. Ini warna. Tuh, warna. Oke, warna. Jadi kalau kita butuh yang paling penting itu memang ada di menu home, menu insert. Kalau menu home kita untuk ukuran font, besarkan, kecilkan jenisnya, kemudian dirapikan menggunakan paragraf. Nah, kalau insert kita membutuhkan untuk masukkan gambar atau ikon-ikon shape yang ada di komputer. Nah, baik, saya kira sudah cukup jelas. Nanti kita lanjutkan yang di menu-menu berikutnya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum. Semoga cepatnya 100% bisa. Cara cepat belajar Microsoft Word pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.